mau belajar tapi kepake juga enggak, dicari orang juga enggak, belajarnya juga cuman sedikit kulitnya doang buat apa? Welcome to Growthcast. Level up your mindset. Hai semua, selamat datang di Growthcast, Level Up Your Mindset. Jadi podcast ini akan ngebahas tentang seputar tren dan perkembangan industri digital dan bagaimana caranya supaya kita tetap up to date. Bersama saya Wika Silo dan bersama narasumber yang keren-keren banget yang akan hadir ngobrol bersama saya. Dan kali ini saya bersama Mas Fadli Kayo, Lead Front End Engineer dari Recruitech. Halo Mas Fadli. Halo Mas Wika, apa kabar? Selamat datang kembali di Hackivate. Thank you. Kali ini kita ya yang belajar. Aduh, makasih. Thank you. Kita mulai aja langsung, ceritain dong ini bagaimana sih Mas Fadli ini memulai karir di industri digital. Kan awalnya tuh yang kita tahu Mas Fadli ini kuliah sebagai teknik elektro ya? Iya, betul. Gimana tuh ceritanya? Ya mungkin gak sendirian ya, pasti adalah teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama ya, namanya banting setir nih ceritanya. Jadi awalnya gue kuliah di Jerman kebetulan. Oh, I see. Mengemban waktu 8 tahun di sana. Dan ngambil jurusan electrical engineering. Gitu. Kenapa sampai 8 tahun banget nih, lama banget. Kebetulan di sana gue juga 2 tahun lah katakan SMA. Gitu. Jadi Di ngulang Jerman SMA. juga? Di Jerman, iya. Jadi memang secara kurikulum lah kita di Indonesia sama di Jerman tuh ada kesenjangan gitu. Jadi mereka mengakui 13 tahun pendidikan formal. Kalau kita kan 6 SD, 3 SMP, 3 SMA ya, 6-3-3 gitu ya. Iya, betul. Nah, mereka 13 gitu. Jadi lama juga. tambah sekolah bahasa lagi, tambah les bahasa sama SMA, jadi kurang lebih ya it took me 2 years lah. 2 years before started the college gitu. Dan habis itu 2 tahun lewat baru mulai kuliah gitu. Itu di tahun 2010 tuh. 2010 baru start gitu. Jadi ya sebuah challenge ya. Kuliahnya sebenarnya nggak fun banget, bahasa Jerman lagi, electrical. Terus di penghujung semester gitu kan, mulai ngelihat nih, aduh kayaknya untuk kerja di bidang elektro nggak banget deh. Oh gitu. Kayaknya harus cari jalan lain nih, cari kesempatan lain gitu. Dan kebetulan memang terekspos dengan mungkin komputer ya dari kecil dengan game lah. Siapa sih yang nggak main game gitu ya. Jadi decide untuk akhirnya jadi programmer gitu. Singkat ceritanya sih gitu. Oke, Mas Fadli. Jadi kan tadi cerita tentang perjalanan Mas Fadli dari kuliah di Jerman, kemudian teknik elektro ke Indonesia, balik lagi as programmer. Tapi mau tahu dong perjalanan Mas Fadli ini as programmer tuh awalnya tuh dari mana sih? Gua join ke sebuah perusahaan software house. Dulu tuh namanya awal-awal Rebelworks. Ya. Nah ini sebuah perusahaan basically ya software house atau kita ngomongnya sih tagline-nya CTO as a service. Nah di perusahaan ini adalah momen-momen di mana gua bener-bener belajar the real professional work of a programmer as a programmer. Jadi yang namanya susahnya belajar atau takutnya belajar framework baru tuh di sana. Terus diajarin sama senior awal-awal itu kayak gimana yaitu di sana. Terus terekspos dengan hal-hal baru, dunia baru, bidang pekerjaan yang baru tuh semua di sana. Waktu itu sebagai apa? Front end, back end? Mulainya dari junior. Oh junior, full stack? Front end. Ngelamarnya justru jadi back end. Tapi diterimanya jadi front end. I see. Gitu. Jadi ngebantuin front end sebagai junior. Gitu. Dan dari situ kebetulan gak kemana-mana. Gue suka sama suasana kerjaannya dengan orang-orangnya di sana, dengan bosnya gitu ya, dengan CEO-nya. Dan puji Tuhan dapat
dapat kepercayaan untuk kemudian dipromot ke intermediate, dipromot ke senior sampai akhirnya bisa ke lead front end gitu. Nah kemudian dari Rebelworks ini sekarang ada turunannya company-nya namanya Recurtech. Nah kebetulan dikasih kepercayaan juga untuk ngebantu di company ini sebagai lead front end sampai sekarang. Jadi selama waktu di Rebelworks dan Recurtech ini kan memang mereka kan bergeraknya di software house ya. Jadi kebanyakan memang kliennya itu sebagian besar startups. Walaupun ada yang corporate juga, ada yang government juga. Nah kebetulan gue sendiri banyak megang yang startups. Dan project yang gue pegang kebetulan mayoritas juga ke mobile apps gitu. Jadi banyak project-project yang butuhnya itu dalam waktu yang singkat, juga tapi timnya kecil. Nah kebanyakan gue di-assign ke project-project kayak gitu. Gitu. Nah misalkan kayak kita tuh pernah bikin e-commerce sepatu misalnya, terus kita juga pernah bikin fashion artikel, kayak fashion punya marketplace gitu. Terus yang paling recent sih pernah juga bikin mobile apps yang berhubungan dengan IoT. Jadi ada motor listrik nih, barusan pameran juga di pameran motor show 2023. Itu gimana kita menghubungkan perangkat lunak, software, aplikasi supaya bisa terhubung dengan motor, nyalain motor lewat HP. Atau bunyiin alarm, atau nyari motornya pas hilang, atau bahkan nge-track motornya lagi di mana, kecepatannya berapa, siapa yang lagi ngendarain, kayak gitu. Terus ada juga kita ngerjain website rumah sakit, kemudian klinik kecantikan RH. I see. Terus juga berhubungan dengan delivery ya, istilahnya pengiriman lah, gitu ya. Paxel mungkin kalau pernah dengar itu juga pernah dibikin gitu. Nah itu kalau pengalaman-pengalaman yang didapat dari bekerja ya di software house itu plus poinnya sih. Jadi kita terekspos dengan banyak project yang walaupun durasinya mungkin cuma 6 bulan sampai setahun, tapi itu portofolio. Yes, betul. Itu pengalaman gitu. Sambil juga di luaran cari pengalaman, ketemu klien-klien dari luar Indonesia untuk ngelatih bahasa Inggris. Ngomong dengan mereka, scoping dengan mereka, bertanya dan berkomunikasi tentang apa yang mereka butuhkan dalam bahasa Inggris gitu. Dari Jerman, dari Amerika, dari Arab bahkan pernah juga sebagai sampingan gitu. Nah itu akan bagus banget buat portofolio kita sih. I see. Itu sempat di Jerman terus balik lagi ke Indo. Di Indo baru belajar programmernya atau di Jerman? Betul, jadi 2016 gue balik. Terus pas di Indo kebetulan juga join bootcamp gitu. Bootcampnya Activate. Oh iya, alumni batch berapa? Batch 3. Waduh, batch 3. Sepuh sekali nih. Oh berarti perjalanannya dari Jerman tadi terus balik ke Indo belajar. Oh itu kalau gak salah lagi hits banget ya. Teknologi Gojek ya, Traveloka dan sebagainya. Lagi naik-naiknya tuh. Nah itu kan pasti sulit ya, Mas Fadli ini kan switch career dari tadi electrical engineering jadi programmer. Itu kira-kira kesulitan awal karirnya itu gimana sih? Sebenarnya sih kalau dibilang dari 00 banget enggak ya, karena di elektro sendiri juga ada ngoding. Oh udah ada ngodingnya. Pakai C++. Cuman memang ranahnya itu kalau di elektro kan lebih ke microchip ya, lebih ke bener-bener sesuatu yang levelnya itu hardware banget, bener, ya kan? Banget, ya. Sedangkan untuk jadi karir yang sekarang software programmer lebih ke arah application kan, lebih ke arah softwarenya. Iya, betul. Jadi memang perlu ada adaptasi untuk ngertiin, kira-kira yang dipakai sama orang-orang saat ini frameworknya seperti apa, language yang populernya itu apa gitu. Nah itu mungkin penyesuaian yang perlu harus ya belajar dulu lah ya. Ya, dan kebetulan dapat kesempatan dan dapat ilmunya juga di Activate gitu. Oke. Jadi di Activate memang belajar banyak juga ya buat jadi software developer ya. Kebetulan ya dapat pengalaman pertamanya di sana lah gitu. Buka pintu pertama. Oke, terus
kayak jalur karir yang tersedia kan di industri digital tuh ada ragam ya, baik untuk developer sendiri gitu ya. Itu kalau dari sudut pandang Mas Fadli itu sebenarnya banyak nggak sih, baik dari sisi mungkin dari juniornya ke mid, ke senior, atau sebenarnya kita harus masuk dulu baru level up mau jadi programmer atau gimana? Oke, sebenarnya kalau kita ngeliat dari jurusan pendidikan komputer gitu ya di Indonesia yang populer tuh sebenarnya ada 2 ya, teknik informatika atau IT gitu ya, sama sistem informasi. Dari 2 jurusan ini sebenarnya ada percabangan cukup banyak, nggak cuman jadi software developer doang. Ada yang namanya mungkin data engineer, data analyst ya, atau data engineer science gitu. Atau bisa juga ke arah network atau mungkin jadi DevOps misalnya, ya masalah network. Dan software programmer sendiri juga dibagi, yang kita tahu yang paling umum jadi front end developer dan jadi back end developer gitu. Nah, jenjang karirnya rata-rata mirip. Biasanya di setiap company itu ngebaginya mungkin dari junior, dari intermediate atau mid level, senior, sampai mungkin jadi tech lead kali ya. Mungkin gitu. Di atas itu sebenarnya masih ada lagi, bisa jadi ada yang namanya principal. Principal itu lebih tinggi lagi, cakupannya mungkin udah less ngoding banget. Kayak ngodingnya mungkin cuman lebih ke batasan mungkin overview doang. Nah, principal ini lebih ngurusin manajemen tim, manajemen project gitu. Atas principal mungkin ya kurang tahu juga sih ya, apa setiap perusahaan apakah selalu sama gitu ya. Cuman ujung-ujungnya sih mentoknya sebagai CTO pastinya. Itu udah biasanya puncaknya ya, sebagai CTO. Atau dia bikin sendiri. Atau bahkan kebanyakan dari teman-teman juga start new bikin sendiri. I see. Gitu. Oke. Terus gimana ya kalau ngebahas tentang industri digital, terutama teknologi, kita tahu berkembang banget ya, pesat banget. Apalagi dari Mas Fadli dari 2016 ke sekarang aja udah pasti banyak hal baru ya. Banyak baru. Nah, itu kira-kira fundamental apa sih yang perlu kita kuasai atau pelajari supaya kita tetap bertahan di perkembangan industri digital yang terus berkembang gitu? Mungkin dari sisi hard skill-nya mungkin atau soft skill-nya? Sebenarnya kalau kita ngomongin teknologi dari beberapa ya, mungkin 5 tahun terakhir belakangan sebenarnya banyak yang masuk ya. Kayak misalkan kita ngomong awal-awalnya dari React gitu ya, kemudian Vue dan React lah, Angular itu 3 saudara gitu ya, betul. naik. Kemudian masuk lagi Flutter. Ya kan, masuk lagi framework native yang lain gitu ya. Cuman nggak selalu kita sebagai programmer itu harus kayak panik gitu. Aduh, ada lagi nih yang baru nih. Gue mesti belajar lagi nih kayaknya, kalau nggak ketinggalan. Iya, FOMO ya. FOMO. Sebenarnya sih nggak juga. Untuk secara professionally, kita juga harus kenal sebenarnya secara market, secara kebutuhan industri kita nih di Indonesia, kebanyakan butuhnya programmer apa gitu. Percuma kalau misalkan kita setiap kali ada framework baru, ada teknologi baru, kita belajar, tapi secara profesional orang nggak nyari. Ya itu mungkin juga jadi, gue sih nggak bilang sia-sia ya, cuman mungkin kita harus pilih-pilih lah ya. Dengan waktu yang kita punya, dengan teknologi yang ada, kita mau belajar apa gitu. Tapi bukan berarti semua teknologi baru yang ada terus kita harus bisa kuasai, sebenarnya sih enggak. Gitu, harus dilihat juga marketnya kira-kira kebutuhannya gimana. Saat ini sih memang yang populer pastinya JavaScript ya. Mau itu di web development, di application development. Even bahkan di backend pun juga ada yang pakai JavaScript gitu. Tapi enggak majority lah. Oke, terus kalau misalnya tadi ngebahas lagi sedikit, kan tadi banyak ya, ada hal yang mungkin secara nggak langsung fundamental yang harus kita kuasai itu harus kita pelajari. Kalau dari Mas Fadli biasanya kalau mau pelajari hal tersebut biasanya gimana tuh? Apakah dengan langsung dokumentasi atau mungkin ikut seminar mungkin? Exposure yang paling gampang sih YouTube ya. YouTube ya. Jadi mungkin ikutin
biasanya sih lewat Twitter gitu ya, follow orang-orang yang mungkin lead-lead yang terdepan di bidang teknologi lah gitu ya. Kemudian kalau penasaran lebih lanjut tentang teknologi baru ini, bisa dimulai dulu dengan lihat YouTube sebenarnya. Lihat dokumentasi it's a good thing. It's another bahkan deeper information ya untuk bisa dapat ilmu di sana. Tapi mulai dari YouTube aja. Nonton-nonton tentang apa sih nih frameworknya, terus applicable nggak sih di kita. Terus secara community udah luas belum sih? Percuma ya kita belajar sesuatu tapi community-nya nggak support gitu ya. Belum ada aplikasi production yang dipakai oleh banyak orang. Jadi ya nggak usah terburu-buru lah gitu. Paling gitu. Oke. Sekarang memang udah mulai banyak juga ya influencer teknologi juga ya. Banyak. Di YouTube mungkin kita bisa lihat summary-nya dulu. Betul. Nanti kalau misalnya memang menarik nih, perkembangannya juga mungkin naik gitu ke depannya, baru kita coba pelajari. Oke, nice Mas Fadli. Berikutnya nih, ini juga mungkin balik lagi challenge ke Mas Fadli ketika switch career kan, terus belajar programmer. Kemudian Mas Fadli sekarang juga as a lead gitu. Itu tuh kan pasti kita tuh banyak yang ngebahas tentang portfolio. Nah, ini waktu itu Mas Fadli ketika ngelamar dan sekarang sebagai lead, sebenarnya portfolio yang bagus tuh yang kayak gimana sih Mas Fadli? Ada dua sih, gue bisa bilang ada dua cara ya. Dari ngelihat teman-teman gue yang juga berkecimpung di bidang yang sama, itu sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama nih yang sebenarnya gue personally nggak jalanin dan mungkin nggak ke arah sana, yaitu ke arah CV kali ya. Jadi CV. Targetin company-company yang memang punya nama gitu ya. Berlomba-lomba untuk masuk ke sana, bagusin portofolio untuk bisa masuk ke sana. Not necessarily harus ngejar jadi senior atau jadi lead tech juga enggak. Sebenarnya bagusin ke portofolionya company-nya gitu. Tapi option ini lebih gimana ya, dari sisi recruiter mungkin bakal ngelihat, ini orang beberapa tahun sekali pindah nih, Ada sisi negatif dan positifnya sebenarnya. Gitu. Dan apalagi kalau jenjang skillnya nggak naik-naik ya, jadi udah jadi junior ke satu company, pindah ke junior ke company yang lain, pindah ke junior kok junior terus aja. Gitu kan ya. Tapi secara history, secara portofolio kelihatan, dia udah pernah kerja katakanlah di unicorn company nih, di mana gitu. Dia pernah kerja di sini. Keren ya gitu. Itu satu option ya, satu method. Method yang lain adalah yang personally gue jalanin sendiri. Pilih perusahaan yang tepat dan kemudian gain trust. Dapatin kepercayaan dari perusahaan, dari pemilik perusahaan, petinggi-petinggi perusahaan di sana. Menunjukkan bahwa lu punya potensi dan memang bisa berkembang dengan baik dan ngebantu perusahaan tersebut dengan baik. Ini requires luck juga sih, butuh keberuntungan juga ya. Jadi kita ngikutin orang yang benar, kita follow leader yang benar, dengan harapan leader tersebut notice gitu ya, ngelihat kita, terus ya di company itu kita punya jenjang karir tentunya akan baik gitu, dipromote misalkan gitu. Tanpa harus mungkin pindah atau cari opportunity di banyak tempat gitu. Begitu kita udah bisa gain trust, kita bisa mendapatkan posisi yang cukup baik di sebuah perusahaan, itu sudah menjadi modal yang sangat cukup untuk mendapatkan kesempatan bekerja di tempat lain dengan posisi yang baik. Jadi gitu. Dari CV, background experience ya, jadi portfolio itu salah satu yang mungkin bisa dilirik lah sama para perusahaan. Ngebooster lah. Tapi kalau selain itu kayak misalkan project, kan kita ini ngebahas as a programmer gitu. Sebenarnya kalau portfolio ngebuat project gitu, itu juga sebenarnya ngeboost gak sih? Atau banget. Atau tergantung project apa yang dibikin? Semakin banyak portofolio, semakin banyak kita terekspos dengan bidang-bidang usaha yang pernah kita develop, itu akan semakin bagus. Betul banget Mas Wika bilang, side project ya, proyekan gitu ya. Jadi memang ini juga salah satu poin yang penting ya, kita sebagai mungkin saya sebagai programmer, sebagai developer, teman-teman juga mungkin di sana, jangan lupa kita mau bekerja dengan baik, dengan maksimal untuk seseorang, untuk perusahaan, udah pasti ya. Tapi juga jangan lupa
kita kembangin juga sisi soft skill kita di luar daripada itu gitu. Dengan kita punya project sampingan, kita memperluas network pastinya. Yap, betul. Ya kan, terus kita mungkin juga bisa kerjasama sama teman-teman yang lain. Ya kan, mungkin kalau misalkan saya nguasainnya di front end nih, terus punya project kan butuh orang back end, bisa kenalan sama teman-teman back end lain untuk bikin satu project yang sama. I see. Jadi secara networking juga paralel berjalan gitu, berkembang. Itu bagus banget justru ya. Bisa jadi side career yang bagus juga gitu untuk portofolio. I see. Jadi nggak cuma dari background experience perusahaan, tapi memang side project pun atau ngebuat project-project yang bervariasi itu juga tentunya meningkatkan profil kita ya. Pastinya, betul. Okay. Ini tadi menarik ngebahas tentang networking ya. Ini stereotype-nya programmer itu adalah, maluan nih, saya di balik layar aja nih. Paham. Nah ini kalau dari Mas Fadli sendiri sebenarnya networking tuh seberapa penting sih buat Mas Fadli? Terutama tadi udah ngebahas tentang koneksi profesional ya. Ya tadinya mungkin kita kerjasama set project. Jangan-jangan dia punya tawaran-tawaran yang lain. Kalau dari Mas Fadli sendiri ada nggak pengalaman atau mau ngasih tahu seberapa penting sih sebenarnya networking itu? Networking itu penting buat jenjang karir kita sebenarnya. Oh iya? Iya dong. Dengan kita punya hubungan dengan banyak orang, kita juga terekspos dengan skill yang kita punya. Tawaran pekerjaan pun datang jadi lebih luas. Nggak cuma misalkan dari LinkedIn atau dari job hunter gitu ya. Tapi dari orang-orang ini yang kita dikasih kepercayaan untuk kerja bareng, tentunya juga akan dapat tawaran di situ. Ya, gitu. Oke. Jadi emang networking itu penting. Sebenarnya banyak hal lah yang baik ya. Kita sebenarnya tinggal push kita aja berbaik-baik sama networking. Kita kontribusi sama networking kita juga, itu juga akan ngebantu. Oke, berkaitan sama networking ada salah satu masalah lagi nih di programmer. Kita tahu ada istilah imposter syndrome sama work-life balance. Ini programmer nih banyak nih yang ngebahas kayak, saya baru belajar ini nih, takut nih gak ngerti apa-apa. Saya dapat tugas baru, ada teknologi baru, saya takut gak ngerti nih. Ini dari pengalaman Mas Fadli kerja udah berapa lama? Kebetulan jalan 7. Di pengalaman Mas Fadli sendiri 7 tahun dengan beriringan paralel perkembangan industri. Mas Fadli pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Menarik ya. Jadi memang valid sih. Valid ya? Valid. Itu memang ada sih. Cuman balik lagi kita ngomongin ke pengalaman networking ya. Jadi memang kebanyakan developer itu terlalu kayak pakai kacamata kuda gitu. Kayak satu orientasi aja ya. Gue pokoknya kerja, delivery kadang harus bergadang gitu kan. Which is bagus gitu ya. Tapi di satu sisi dia juga perlu tahu ketika nantinya secara karir mau berkembang, mau naik misalkan jadi lead atau mau jadi vice president teknologi atau mungkin jadi CTO. Itu perlu soft skills kan. Perlu yang namanya kemampuan untuk berbicara di depan orang, manage project, memanage klien, komunikasi dengan klien. Nah, imposter syndrome itu sendiri kan sebenarnya sebuah ketidakpercayaan diri seseorang, ya kan? Ketika menghadapi sesuatu terus dia, udah takut duluan dia. Takut nih, bisa nggak ya? Iya bisa gitu. nggak ya? Kebetulan pengalaman gua karena juga pernah ngerjain project, otomatis itu pasti akan kita rasain ya. Kita ketemu dengan orang dengan requestan yang seindah sekali gitu ya. Tanpa ada limit gitu Batasan waktu yang cepat. Batasan waktu yang cepat. Tapi gimana kita juga bisa melihat bahwa ada orang awam bergantung sama kita, membutuhkan bantuan kita. Karena kita yang kebetulan melek di bidang teknologi di bagian yang paling depan. Bagaimana bisa meyakinkan mereka bahwa kalau mereka aja bergantung sama kita, dan kita yang kebetulan juga ada yang terekspos dengan kesana, masa kita nggak bisa sih untuk coba cari tahu, untuk coba belajar gitu loh. Ya, jadi kebetulan pengalaman berhadapan dengan klien, meeting dengan klien, kebetulan di posisi gue sekarang juga banyak berdiskusi dan meeting dengan klien, manage project, itu ngebantu banget untuk mengatasi yang namanya mungkin yang pertama imposter syndrome ini, rasa takut ya.
Kasarnya ngomong aja dulu bisa dulu aja gitu. Nanti belakangnya ya diskusi dengan tim, ya kan lu juga gak sendirian, lu punya tim, lu punya teman. Diskusi dulu dengan tim kira-kira ini realistis apa enggak gitu kan. Apakah mungkin ini kita butuh research, bilang aja kalau memang saya kurang begitu paham nih di bidang ini, mungkin butuh research dulu sama tim. It's okay. Kita juga manusia kan ya. Jadi butuh waktu juga untuk belajar, dan kalau memang kita nggak bisa, bilang aja nggak bisa, nggak masalah gitu. Kalau masalah work life balance itu udah pasti. Programmer itu rentan sama yang namanya begadang. Programmer itu rentan sama yang namanya lembur. Semakin kesini, semakin terutama kalau kita udah semakin berkeluarga, itu jadi sebuah tantangan terbesar tuh. Yang harus bisa diatur ya. Kebetulan kalau gue pribadi sih masih bisa manageable gitu. Gimana cara ngatur work life balance-nya? Kita harus pick up sih. Jadi misalkan nih hari Sabtu Minggu diganggu nih, misalkan ada permintaan untuk nge-develop sebuah features gitu. Bisa nggak kita negosiasi dengan manajemen atau dengan klien gitu, maaf nih Pak Bu, bisa nggak ya kita lanjutin diskusi nanti di Senin pagi deh, saya langsung follow up dengan tim, nanti saya kasih kabar, tapi mungkin kita lanjut lagi hari Senin gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Atau disiplin diri, udah jam waktunya makan malam nih, istirahat, udahlah cukup istirahat dulu. Besok lanjut lagi gitu. Jadi memang harus ada disiplin dari diri sendiri sih yang kita nggak boleh lupa ya. Walaupun nggak bisa dipungkiri, kadang atasan, kadang pekerjaan menuntut kita untuk nonstop kerja gitu. Jadi ya, gue nggak bisa bilang ini 100% bisa diatasi, cuman ya kita harus aware lah, aware sama waktu. Yang menarik tadi, aku bahas sedikit tadi yang imposter syndrome tuh sebenarnya emang itu di mental ya, di diri kita mental dulu. Banget, betul. Sebenarnya yang imposter tuh sebenarnya tinggal kita growth mindsetnya aja sih. Betul. Jangan ngomong nggak bisa dulu, bener kan? Jadi bener tadi, padahal kita ada tim, ada orang yang bisa diskusi bareng, bahkan kita request untuk riset pasti biasanya dikasih ya. Betul. Iya, jadi jangan ngerasa imposter syndrome gitu. Betul. Terus sama yang work life balance berarti itu ke time management masing-masing ya. Itu biasanya bikin lembur. Aku juga pribadi suka. Ya karena lembur, karena akunya mungkin ngatur time managementnya kurang baik gitu ya. Dan berani speak up juga itu sih. Sifatnya developer tuh, curiosity yang sangat tinggi. Iya, explore-nya dulu. Tanggung dikit lagi nih gitu kan. Tahu-tahu udah jam 2 pagi nih, besok gue kerja lagi gitu kan. Nah itu harus dibatasin. Jadi harus ingat waktu juga ya. Jangan sampai burnout. Recovery-nya lebih lama dibandingkan waktu gak burnout. Berarti sebenarnya programmer tuh work life balance ya sebenarnya ya. Wajib banget sih. Iya. Itu pekerjaan yang rentan dengan kurang tidur, stres, begadang gitu. Oke, lanjut lagi nih. Ini industri digital. Perkembangan industri kita tahu nih. Mungkin balik lagi kalau ngebahas dari tahun ke tahun, sekarang aja tahun 2022, 2023 Covid kemarin kita udah terpapar sama banyak teknologi baru. Mungkin Mas Fadi tahu ada Meta, blockchain, nggak tahu Web3, Web2, Web3, kemudian crypto, AI, NLP. Sekarang ini makin banyak banget teknologi betul. Makin berkembang. Kalau di JavaScript sendiri aja, kalau dulu kayaknya kita tahunya cuma Node.js ya. Sekarang udah ada Deno lah, Boon, terus apalah gitu. Ada banyak lah gitu ya. Nah sebenarnya apa sih kiat-kiat supaya kita bisa ngimbangi perkembangan industri itu? Teknologi kan ini berkembang terus. Kira-kira dari Mas Fadli ada nggak kayak ngasih tahu supaya kita tuh juga tetap update, caranya tuh gimana sih? I see. Menarik ya kripto. Pas masa Covid kripto lagi naik dan kayaknya 1 dari 2 temen yang gue ketemuin pasti pernah nyemplung lah di kripto ya. Gue sendiri juga ikut-ikutan. I see. Bukan ikut-ikutan sih, lumayan dalam juga nyemplung ke sana. Waktu itu sih lebih ke arah karena curiosity ya. Gue penasaran blockchain ini apa sih gitu. Betul. Blockchain teknologi ini apa sih. Kemudian Web3 ini apa sih gitu ya. Dan karena penasaran, karena kebetulan ada waktunya, WFH lama di rumah juga.
Gua belajar untuk mencoba menciptakan blockchain sendiri. Tapi sama temen ya, sama tim. Kiat-kiatnya gimana sih supaya bisa terus up to date dan terus belajar gitu ya? Gue sendiri pribadi nggak pernah nentuin kayak setiap kali harus ada sesuatu yang baru, gue harus kayak gini nih belajar nih, harus melek terus nih, enggak. Lebih ke arah gue saring, gue filter apa yang interest buat gue, kayak apa yang menarik dan pengen gue pelajarin aja gitu. Kalau masalah bagaimana supaya kita nggak ketinggalan ya sosial media, Twitter, YouTube, berita, ya komunitas, forum-forum diikutin gitu. Itu aja sih sebenarnya. Sama ya dengan perkembangan zaman, dengan kita ya baca berita gitu. Tapi apakah semuanya itu harus kita tekunin, harus kita pelajari? Enggak juga. Gue filter pastinya mana yang kebetulan gue lagi tertarik sama kripto, coba belajar gimana sih cara bikin blockchain gitu. Berarti as programmer sebenarnya kita tahu beritanya itu boleh, wajib supaya kita juga up to date ya. Tapi mungkin untuk mencemplung lebih dalam itu mungkin tergantung masing-masing. Betul. Mungkin juga tambahin, kalau misalkan kita secara career wise itu lebih ngelihat misalnya, gue punya tujuan, gue punya purpose, mau bagaimanapun juga dalam waktu 5 tahun gue harus bisa masuk Google misalnya. Gue harus bisa go international. Nah kalau memang sudah ada tujuan seperti itu yang ke arah sana, 5 tahun ke depan, berarti udah pasti dari sekarang kita udah harus mulai nyicil dong. Google ini stack-nya apa? Ya kan? Dia harus bisa Go language. Dia harus bisa ini itu. Berarti kalau kita udah punya goal ke sana, kita mau lihat market internasional, kita harus tahu di internasional itu programming language apa, teknologi apa yang dipakai secara market. Balik lagi, yang dibutuhin apa? Gitu. Kalau kita nggak punya goal, kita akan kayak anak ayam kehilangan induknya. Semua mau belajar tapi kepake juga enggak, dicari orang juga enggak, belajarnya juga cuman sedikit kulitnya doang aja. Buat apa? Gitu. Oke, nice Mas Fadli, thank you buat insight-nya. Ini satu pertanyaan lagi mungkin, gimana sih caranya, tadi kan dari karirnya Mas Fadli sendiri kan lumayan berjenjang gitu ya, as a lead sekarang. Itu gimana sih caranya supaya kita juga bisa kayak Mas Fadli nih, as a lead? Kalau gue sih bisa dibilang beruntung sih. Jadi tadi kalau misalkan gue bilang ada 2 option ya untuk kita bangun portofolio. Ada dengan kita cari pengalaman dengan banyak company, dengan banyak history gitu ya. Gue lebih ke arah yang satunya, gue stay di satu perusahaan, gain trust pemilik perusahaan atau lead perusahaan di sana. Dan kebetulan untuk bisa sampai di posisi ini, memang gue berjuang banyak dan memberikan effort yang 200% lah untuk perusahaan. Dan kebetulan pemilik perusahaan atau CEO gue mengapresiasi itu gitu. Jadi bagaimana biar bisa sampai ke lead, ya prestasi, KPI. Seberapa cepat lu bekerja, seberapa dependable lu sebagai programmer dibandingkan teman-teman lu yang lain. Bagaimana ketika ada kebutuhan perusahaan, ada kebutuhan manajemen kebutuhan gitu ya, lu sebagai orang yang berani untuk step up. Oke, gue coba dulu deh ambil ketika yang lain masih takut. Take the risk gitu, mau belajar. Gak usah takut dulu yang tadi ya. Bisa dulu aja, yang penting kita coba belajar dulu gitu. Jadi berada di depan satu langkah dibandingkan teman-teman yang lain. Dan dengan harapan itu dinotis dan diapresiasi oleh atasan kita. Dan kebetulan itu yang terjadi sama gue gitu. Jadi ya puji Tuhan, posisi ini juga sebuah pemberian lah ya dari bos gua gitu. Bisa naik pelan-pelan dari junior, kemudian ke intermediate, kemudian naik jadi senior, kemudian sekarang jadi lead front end gitu. Keren banget Mas Fadli ini. Ini penutup ya, tadi pertanyaan terakhir tapi ini ada penutup nih. Berarti tadi sebenarnya pesannya udah termasuk di bagian yang tadi. Tapi mungkin ini satu lagi kira-kira mau ngasih insight apa nih ke fitur digital talent kita nih yang lagi nonton, supaya mereka juga ngerasain saya harus melakukan apa ya supaya mau jadi kayak Mas Fadli nih, jenjang karirnya juga bagus. Terus kira-kira tips trik apa sih yang mungkin Mas Fadli bisa sampaikan di sesi terakhir ini? Oke, menarik ya. Pesan
pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Mungkin yang paling penting kalau buat gua adalah teman-teman di sini harus punya tujuan, harus punya goal gitu. Gua pengen jadi programmer, oke. Gue pengen jadi programmer. Tapi ujungnya kemana? Pengen ngapain gue dengan programmer ini gitu? Apakah gua pengen jadi the ultimate software programmer yang paling the best, satu Jakarta, satu Indonesia, atau gua pengen pokoknya apapun yang terjadi gua harus go internasional, gua harus bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar macam Twitter, Google dan sebagainya, atau one day gua kayak pengen bikin usaha sendiri dan gue pengen punya pengalaman, nabung informasi, nabung pengetahuan yang cukup untuk bisa ngebantu gue bangun mimpi gue itu gitu. Jadi tergantung goal kita mau kemana, itu akan menentukan arah kita gitu. Nah kebanyakan teman-teman developer yang gue tahu adalah dia asal nyemplung, kemudian di tengah jalan setelah berkecimpung 2-3 tahun bingung gitu. Abisnya apa ya? Kok gue kayak gini-gini aja, kerja pulang malam capek, tidur, terus bangun lagi, terus kok kayak bosen ya lama-lama kayak gak ada tujuan gitu. Dengan harapan cuman semoga lah nanti naik gaji gitu misalnya gitu ya. Nah itu sebuah approach yang menurut gue sayang ya. Kita harus tahu, kita harus ngelirik ke depannya itu mau kemana. Kalau misalkan contoh nih, gue punya purpose misalnya gue pengen jadi orang yang paling paham banget di front end. Gue pengen dalam 5 tahun ke depan gue dikasih challenge apapun yang berhubungan dengan front end gue bisa dan gue gak takut. Nah kalau seperti itu berarti apa? Berarti gue juga harus nyari perusahaan yang bisa membantu gue memenuhi keinginan gue. Mungkin supaya gue ke-expose banyak dengan pengalaman-pengalaman ini, ada baiknya mungkin gue kerja di software house misalnya. Atau mimpi lu gue pengen bikin produk. Gue pengen ngerasain bagaimana sih bikin bisnis dari awal, dari nol. Terus bikin produk sampai sukses. Berarti lu join ke sebuah company yang mungkin startup. Dan ngelihat mereka struggle dari awal ngebangun sebuah program, sebuah project mereka dari nol. Lu bisa bakal dapat ilmu di sana. Atau kalau goal lu pengen go internasional ya mulai dari sekarang. Bagusin LinkedIn lu. Coba connect dengan orang-orang yang mungkin bisa ngasih lu kesempatan ngebukain pintu lu untuk ke internasional. Misalkan di LinkedIn kalau misalkan dapat offeran pekerjaan, cari yang ada nih mungkin pekerjaan ke Singapura tapi mungkin WFA, work from anywhere. Jadi perusahaannya perusahaan Singapura tapi lu boleh nih kerja dari rumah, atau mungkin bisa jadi sebuah start yang bagus tuh. Kalau memang kita mau ke go internasional kayak gitu sih. Jadi cari tahu dulu kita mau jadi programmer, tapi goalnya mau kemana? Tentukan goal dari sejak awal ya. Oke Sobat Growthcast, jadi ya itulah industri digital ya terus berkembang. Tentunya kita harus didukung dengan skill yang kompeten ya pastinya. Tadi Mas Fadli juga udah share juga. Salah satu insight yang terakhir yang paling menarik adalah set goal dari sejak awal ketika kalian as a programmer. Terus ada banyak insight juga tadi kita bahas tentang growth mindset ya. Buat menghadang masalah imposter syndrome. Networking juga. Jadi exposure. Terus kita tadi juga portfolionya juga nggak sekedar just create project aja, tapi memang kalau bisa ragam banyak pengalaman di perusahaan, kemudian side project dengan variasi project juga, itu juga tentunya bagus banget untuk ningkatin karir kita ya. Oke, sekali lagi thank you for coming Mas Fadli Kayo, sukses terus buat karirnya ya. Amin, makasih. So itulah Sobat Growthcast, kita udah bahas banyak nih, semoga banyak insight, wawasan, dan banyak memotivasi teman-teman semua. Sampai jumpa di episode Growthcast berikutnya. Growthcast, level up your mindset.